Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali ke channel PPI Narodul Hujah bin Nahwi wa Tasnif edisi spesial memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini topik yang diangkat adalah Muhammad sang Fatonah. Para pemirsa yang berbahagia, sifat yang keempat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Fatonah atau cerdas. Wajib bagi seorang Rasul punya kecerdasan. Dan mohal atau tidak mungkin bagi Rasul punya sifat balaghah atau jujur atau lambat berpikir atau bodoh, tidak cepat menangkap dan memahami ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, ilmu itu menurut Imam Ghazali ada dua. Pertama, ilmu iktisabi, ilmu yang diraih manusia dengan usaha. Sebagaimana umumnya manusia, umumnya kita ini menggali dan mengembangkan ilmu dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita, dengan belajar yang sungguh-sungguh, dengan mengaji kepada para kiai, para sumber-sumber ilmu, kepada profesor, kepada doktor, kepada ulama, cendekiawan, membaca banyak literatur. Itu namanya ilmu iktisabi, ilmu yang diperoleh manusia dengan jalan usaha. Tapi ada juga, kata Imam Ghazali, ilmu itu namanya ilmu wahbi, ilmu pemberian. Ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada hamba-hambanya yang dipilih. Tentu tidak semua orang diberikan Allah ilmu wahdi. Semua Rasul diberikan Allah ilmu wahdi, ilmu giving for God, karena Rasul adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu. Kita tahu bahwa yang namanya Rasul adalah insanun ukhiya ilaihi bisyar'i wa umira bitablighi, manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Berbeda dengan Nabi yang hanya dipilih oleh Allah, tidak diberikan wahyu tapi tidak ada perintah untuk tabligh atau menyampaikan kepada manusia. Para pemirsa yang berbahagia, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ya Nabi kita dikatakan Fatonah, orang yang limpat atau orang yang cerdas? Tentu selain ilmu wahbi, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad lewat malaikat Jibril atau secara langsung dari Allah. Contohnya salat pada saat Isra dan Mi'raj. Kita juga belajar dari Nabi bahwa Nabi adalah sosok yang selalu menimba ilmu. Sosok seperti teman pertama kita jelaskan yang haris fitulabil ilmi. Sosok yang punya rasa kemauan yang keras, punya kehausan yang luar biasa di dalam ilmu, sehingga Nabi Muhammad adalah seorang talibul ilmi sepanjang hayat, mencari ilmu. Artinya Nabi Muhammad memang sosok pembelajar sepanjang zaman, selalu ingin mencari ilmu dan mencari ilmu, selalu ingin mendapatkan ilmu, selalu ingin mendiskusikan ilmu dan lain-lain. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah sosok yang
selalu mengamati fenomena sosial. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ketika berjuang menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan yang sangat besar dan sangat sulit, sehingga Nabi Muhammad harus selalu mendeteksi perkembangan masyarakat anytime, setiap saat. Bagaimana pendukung beliau, bagaimana orang yang memusuhi beliau, bagaimana keselamatan beliau, bagaimana dinamika ini berjalan dengan sangat cepat, sehingga Nabi harus selalu melihat perkembangan zaman. Orang kalau ingin cerdas itu adalah orang yang selalu melihat tidak hanya ajaran yang normatif, al-manqulat yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kitab-kitab para ulama cendekiawan, tapi juga harus membaca bagaimana realitas masyarakat, bahkan bagaimana penciptaan bumi dan langit serta flora dan fauna. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Selalu melihat pergantian siang dan malam, selalu mengamati berpikir penciptaan langit dan bumi. Jadi Nabi Muhammad adalah sosok yang aktif mengikuti perkembangan zaman, responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang, selalu aktif menjadi pemain di tengah-tengah pergulatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ini yang juga harus kita latih. Nabi Muhammad memang sosok yang spesial karena beliau sudah dibersihkan oleh Allah di dalam hatinya dari berbagai macam sifat yang tercela, bahkan hadzun minasyaitan, bagian dari setan dalam kalbu Nabi sudah dihilangkan, sehingga setan tidak bisa merayu, tidak bisa menggoda. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman wa yuzakkikum wa yu'allimukumullah. Jadi Allah membersihkan baru memberikan ilmu. Tazkiyatun nafsi baru ta'limul ulum, membersihkan jiwa dari berbagai kotoran yang menjadi sebab gelapnya dunia ini. Kemudian baru mengisinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan hikmah-hikmah yang membahagiakan. Para pemirsa yang berbahagia, belajar dari Nabi sebagai seorang yang fatona, seorang yang cerdas, seorang yang visioner, maka kita juga harus haris fitolatil ilmi, harus semangat dan punya kemauan yang besar untuk selalu menimba ilmu. Yang kedua, kita harus selalu melihat realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, aktif untuk merespon dan menjadi pemain di tengah-tengah transformasi sosial. Yang ketiga, kita juga harus tazkiyatun nafsi. Kita harus pelan-pelan membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit yang mengotorinya, apakah itu sombong, apakah itu hasud, apakah itu sum'ah, apakah itu riya, apakah itu bukhl, pailit, bakhil, apakah itu istiharah, popularitas, penyakit ain dan lain-lain. Jadi membersihkan jiwa kita juga menjadi pintu Allah memberikan ilmu kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Para pemirsa yang berbahagia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana madinah wa Ali barulah." Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu daripada kota ilmu itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri Nabi ada berbagai macam ilmu, semua ilmu yang kemudian ditransfer dan ditransmisikan kepada para sahabat dengan berbagai jalan. Kita tahu Nabi selama 23 tahun menerima wahyu di Mekah dan Madinah, beliau menggalakkan spirit keilmuan kepada semua umat manusia, khususnya umat Islam, orang-orang Islam,
dan beliau memimpin masyarakat yang plural, ada yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Beliau memimpin perang, beliau bahkan juga tidak hanya memimpin masjid, tapi juga memimpin negara, memimpin pasar, mengontrol pasar, membangun pendidikan dan kebudayaan dan lain sebagainya. Ini tentu dibutuhkan al-fatonah atau kecerdasan akal, kecerdasan hati, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Jadi ada intellectual quotient, kecerdasan intelektual, ada intellectual emotional, kecerdasan emosional, emotional quotient, kecerdasan emosi, ada spiritual quotient, kecerdasan spiritual, ada social quotient, kecerdasan sosial. Jadi dalam diri Nabi ada fatona, kecerdasan yang meliputi semuanya, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dengan semua kecerdasan itu, baik yang dimana Nabi begitu terginas, begitu semangat dalam memburu ilmu dan menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi berhasil melakukan revolusi besar-besaran di Jazirah Arabia, khususnya di Makkah dan Madinah, dalam rangka menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan keadilan, menegakkan kemanusiaan, untuk memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Karena agama yang dibawa Nabi adalah agama yang di sana ada waqul ilahi sa'ikun lidawil ukuli salimah ila ma huwa khairun lahu fid dunyahu wa akhirati. Di dalam agama yang dibawa Rasul ada dorongan-dorongan, ada ketentuan-ketentuan Allah yang mendorong orang yang berakal untuk mencapai kebahagiaan, prestasi yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Semoga kita menjadi pecinta-pecinta Rasulullah SAW yang terinspirasi dan termotivasi untuk mengembangkan kecerdasan kita untuk memimpin dunia dengan kebijaksanaan, dengan keilmuan, dan dengan kedamaian. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.